Sahabat anak Indonesia, Komnas Perlindungan Anak mendapatkan laporan dari peristiwa rudah paksa terhadap anak usia 13 tahun mengakibatkan anak menderita positif HIV/AIDS. Ini peristiwa yang sangat keji dan biadab. Karena apa? Karena justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Begini ceritanya. Tujuh tahun yang lalu telah terjadi kejahatan seksual yang diderita anak pada saat itu berusia 7 tahun. Ayah ibunya berpisah. Bapak kandungnya meninggalkan ibunya bersama seorang putri pada saat itu sekali lagi berusia 7 tahun. Namun sial bagi anak yang ditinggalkan oleh bapaknya mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh pacar ibunya. Sungguh ironis, pacar ibunya itu ada 2. Dalam perjalanannya, sahabat anak Indonesia, ibu kandung dari anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pacar ibunya meninggal dunia. Lalu anak ini dititipkan kepada kakeknya di salah satu rumah di daerah Tembung, Medan, Sumatera Utara. Selama tinggal di rumah kakeknya, di mana dalam satu rumah itu ada kakek yang kakak adik. Selama tinggal di tempat atau di rumah kakeknya itu, sahabatku anak Indonesia, putri cantik mengalami kejahatan seksual berulang seperti dijadikan budak seks oleh adik dari adik dari kakeknya. Kemudian sungguh-sungguh luar biasa bejatnya adik kakeknya itu setelah melakukan kejahatan seksual secara berulang-ulang. Sial bagi korban. Korban justru diperkenalkan kepada lingkungan di mana ada keluarga terdekat seperti tanda petik tantenya. Lalu tantenya itu memperkenalkan kepada seorang perempuan yang belakangan diketahui sebagai mucikari. Sungguh biadab, sahabat-sahabatku anak Indonesia. Korban dijual kepada hidung belang, dilakukan secara berulang-ulang, mengakibatkan anak itu menderita dan mengalami HIV/AIDS yang cukup penyakit yang menakutkan. Ini perbuatan yang sangat keji. Karena apa? Karena anak ini adalah anak yang sangat menderita, namun belum berhenti dari bentuk kekerasan itu. Anak ini saat ini menderita HIV/AIDS. Komnas Perlindungan Anak tidak akan berhenti untuk melakukan advokasi terhadap ini. Oleh sebab itu saya memohon kepada pemerintah yang ada di sekitar kota Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk take over, memberikan layanan medis yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak itu. Di samping itu saya memohon dan merekomendasikan supaya Dinas Sosial memberikan layanan sosial bagi korban. Kasihan anak itu, sahabat-sahabatku anak Indonesia. Anak ini merupakan anak yang harus dilindungi sesungguhnya. Tetapi orang-orang terdekat dari anak itu justru melakukan kejahatan seksual yang amat keji dan luar biasa. Bagi Komnas Perlindungan Anak tidak ada toleransi. Oleh sebab itu, untuk mengawal kasus ini, Komnas Perlindungan Anak bersama dengan Komnas Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara membentuk tim litigasi dan advokasi agar kasus ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sahabatku anak Indonesia, peristiwa ini sungguh-sungguh membuat mendidih darah ini untuk melakukan pembelaan terhadap anak ini. Yang berikut tentu saya mendorong dan meminta dengan sangat Poltabes Medan yang menangani perkara ini segera menangkap 2 pacar ibunya yang melakukan kejahatan seksual. Di samping itu, kakek dari anak ini juga harus segera dimintai pertanggungjawaban terhadap perilaku yang sangat keji itu. Demikian juga mucikari yang menjual putri cantik ini kepada hidung belang yang mengakibatkan anak korban menderita HIV/AIDS. Jangan ragu, segera menangkap dan menahan para pelaku-pelaku yang sangat keji ini. Di samping itu tentunya kami berharap dan mendorong semua pihak untuk memberikan pertolongan pada korban. Sebab korban membutuhkan belayan kasih sayang, korban membutuhkan pelayanan medis, korban membutuhkan perhatian semua pihak. Sekali lagi, untuk para penegak hukum,
jangan ragu, segeralah menangkap dan menahan pelaku. Demikian juga saya berharap tim litigasi dan advokasi Komnas Perlindungan Anak Sumatera Utara segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengawal kasus ini dan memberikan layanan-layanan psikologis bagi korban sehingga korban percaya diri untuk bangkit kembali dari derita yang dia alami. Itulah harapan Komnas Perlindungan Anak menyikapi kasus kejahatan seksual yang terjadi dan dirasakan oleh anak kita, putri kita. Sehingga putri kita ini sekali lagi mendapatkan perhatian yang serius. Dengan demikian, ajakan Komnas Perlindungan Anak setiap orang yang berupaya menjaga dan melindungi anak itu merupakan bela negara. Melindungi anak, bela negara.